Itu ya. Sip ya. Nah, kita masuk, kemarin yang membuat amarah adalah pengakuan atau yang namanya validasi gitu. Teman-teman, coba di-type ya, iya atau tidak. Siap ya? Iya atau tidak? IYA-TIDAK. Iya atau tidak? Banyak nggak? Iya atau tidak ya jawabannya? Banyak nggak dalam keseharian kita bebas memilih apapun dalam hidup kita? Banyak nggak? Iya atau nggak? Kita punya banyak free will nggak? Banyak keputusan bebas kita nggak? Iya atau nggak? Nah, yang jawab iya berarti belum bangun ya. Enggak lah. Boro-boro keputusan bebas gimana? Kita di hijack sama habits kok gitu. Ya. Kalau kita bisa mengambil keputusan bebas, ketemu orang nyebelin, detik itu bisa memaafkan. Bisa nggak gitu? Enggak. Orang yang sekarang 10 tahun aja belum dimaafin kok, gimana? Betul nggak? Sehingga kalau kita mulai menyadari bahwa iya ya, keputusan aku terhadap hidupku ternyata kecil banget. Karena kenapa? Aku selalu diambil alih keputusannya oleh apa? Oleh aku yang kecil, oleh aku yang ilusi, namanya adalah habits gitu. Nah, ini jawaban paling gampang sih. Jawaban paling aman. Kadang iya, kadang enggak ya. Bagus ya. Jawabannya pinter sih. Ya, dapat ya, paham ya? Oh, ini di sound card-nya nggak ada suara ketawa. Bentar guys. Udah, yang penting ada pret lah ya. Itu yang lebih paling penting sih. Oke, lanjut ya. Jadi, kalau kita mulai menyadari bahwa oh iya ya, aku dalam bangun pagi ini menggunakan program yang sudah aku pakai puluhan tahun selama hidup, dan itu diulang hari ini. Ini sedikit ini teman-teman ya, sedikit untuk direnungkan lah ya. Begitu bangun pagi, saya mau berusaha untuk tidak menggunakan program lama hidup saya, misalnya. Begitu bangun pagi, saya lagi berusaha untuk tidak melanjutkan program buruk yang kemarin karena saya mau melakukan perbaikan di hari ini. Dapat ya? Karena kalau aku masih pakai program lama yang dimana aku ngelihat masih panas, aku ngelihat masih benci, aku ngelihat masih susah memaafkan, maka aku tidak hidup. Maka aku mati sebenarnya. Kenapa? Karena yang menguasai adalah program lamamu. Maka yang disebut hidup, sadar dalam tanda petik, ketika kamu sudah tidak menggunakan program lama, itu namanya sadar. Jadi sadar dan bangun dua hal yang berbeda. Kalian bisa bangun ini, tapi belum tentu sadar. Paham ya guys ya? Dapat ya? Duh, ini tuh core-nya kesadaran loh sebenarnya. Tapi ya itu tuh, gimana caranya menyampaikan dengan lebih mudah gitu. Anyway teman-teman, kalau teman-teman ketemu saya 5 atau 8 tahun yang lalu, wah udah deh. Kalian akan pusing dengar saya ngomong gitu. Kenapa? Karena muter banget dan saya belajar. Saya nonton rekaman diri saya aja kadang-kadang suka sebel gitu. Lu ngomong apa sih, sebel, bulat, ribet gitu. Tapi saya belajar gitu. Oh ternyata more easier, lebih mudah disampaikan, berarti aku lebih paham. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan jauh lebih easy, jauh lebih simple, berarti pemahaman lebih dalam. Karena semakin paham, semakin mudah untuk disampaikan gitu. Ya, karena kalau semakin kita ngerti, kita akan mengambil analogi-analogi yang lebih mudah gitu. Ya tapi semuanya bertumbuh sih, kita belajar bareng ya. Anyway. Oke guys, dah pertanyaan saya buset lama banget ya ini disclaimer-nya. Ya udah. Sekarang teman-teman lagi udah sadar atau baru bangun? Yang mana? Semoga bukan baru bangun ya. Semoga bukan bangun aja nih, sadar gitu ya. Oke. Oke, sip ya. Wake up, sob, wake up. Wake up tuh artinya Saya nggak mau pakai kebiasaan lama saya. Misalnya kebiasaan lama begitu denger nggak diolah nih, udahlah, nggak diolah ke sini nih. Nah itu kebiasaan lama tuh. Nah makanya kenapa salah satu hal yang sangat perlu dalam keseharian, terampil dalam fokus. Itu penting. Ya, jadi nanti ngerti deh. Saya pinjam ranah teologi sedikit ya. Nabi Muhammad tuh ada satu statement di hadisnya ngomong gini. Banyak dari umatku, banyak dari orang-orang ini semuanya lagi dalam keadaan tidur. Dan mereka akan bangun setelah mereka mati. Jadi nanti teman-teman kalau ngelihat lagi di jalan, di pasar, itu kebanyakan bobo kok.
Nggak sadar. Kenapa? Semua yang dipakai program lamanya. Kalau di game itu yang sekitar-sekitar itu yang selalu gitu lagi, rutinitasnya gitu lagi. Pernah main game ya teman-teman ya? Saya tuh lagi main Hitman lagi nih. Di Hitman itu selalu ada orang NPC yang gitu lagi kerja, gitu lagi gitu. Gitu ya. Jadi jangan jadi orang mati gitu. Jangan jadi NPC. Ayo dong, jadi playernya. Ya, rutinitas, that's it. Makanya kita perlu masalah untuk menghancurkan diri kita dari NPC. Supaya bangun. Karena kalau nggak ada masalah, nggak ada penderitaan, nggak ada bel pulang gitu. Ya, dapat ya teman-teman ya. Sip. Jadi amarah datang dari apa? Kebanggaan dan validasi gitu. Oke? Berikutnya, amarah datang dari yang namanya harapan. Oke, ini 9 April ya, saya tulis dulu. Ada yang ulang tahun hari ini guys, yang ulang tahun, selamat ulang tahun. Semoga usianya selalu berkah. 9 April jam 08.59. Oke. Kita mulai ya teman-teman ya. Ini baru mulai kok, tadi kan pemanasan. Oke. Ketika kita berhenti menekan orang lain dengan harapan kita menciptakan ruang bagi mereka untuk merespon kita secara positif. Ketika kita berhenti menekan orang lain dengan harapan kita, ya, berarti kita lagi menciptakan dia untuk merespon secara positif. Dalam langkah pencegahan, kita dapat mengimbangi kekesalan dengan mengubah apa yang telah kita lakukan untuk orang lain dari level pengorbanan ke level pemberian yang penuh dengan cinta. Ingat ya, kalau kalian ngerasa berkorban untuk siapapun, udah siap-siap banyak rasa kecewa aja. Ini biasa terjadi sama pasangan yang aku tuh sudah berkorban untuk hari ini cuti, nggak kerja demi kamu. Tapi kamunya malah bangun terlambat misalnya. Udah ribut tuh. Karena kenapa? Sesuatu yang rasa dikorbankan, dia perlu diimbangi dengan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Awas nih ya, kalau orang tua apalagi. Aku ya nak, berkorban pagi bangun, malam bangun, cari uang buat kamu. Kamu gak nurut sama ibu. Wah udah. Itu hubungan orang tua sama anak yang sangat transaksional. Kalau kalian sebagai orang tua merasa berkorban untuk anaknya, berarti kalian gak cinta. Berarti kalian lagi nunggu nanti suatu saat nanti anaknya akan membalas hal yang lebih baik dari apa yang diberikan. Siap-siap kecewa aja, fix. Ya, itu please. Supaya kita gak banyak amarah gitu. Oke? Kita kemudian bisa menghargai diri sendiri karena langkah ini dan menembikan harapan kita yang akan menghilangkan resistensi dalam diri orang lain terhadap kita. Eksperimen sederhana menggambarkan perubahan ini. Mudah-mudahan contohnya bukan pasangan lagi ya. Kalian takut nggak enak gitu. Bukan. Ini ternyata bukan hubungan relationship contohnya ya. Hawkins tuh banyak ngambil hubungan relationship loh, bagus gitu ya. Karena yang paling terdekat itu yang paling esensial kan. Ya. Oke. Ada seorang lelaki yang membawa 2 kemeja baru dari Meksiko. Hawkins di Meksiko kan perspektifnya dari mana? Dari Garut lah misalnya. Kemeja dari Garut gitu. Kemeja itu memiliki desain yang sama sekali berbeda dari jenis pakaian yang biasa ia kenakan. Jadi beda banget gitu ya. Hari pertama saat memutuskan untuk mengenakan salah satu kemeja itu, ia menyadari bahwa dirinya memiliki harapan batin dan semacam kebanggaan yang halus ketika melakukan sesuatu yang berbeda. Begitu handphonenya baru, waduh. Handphone baru tuh gini nih, megangnya juga nih, gini. Kemana-mana gini aja. Kalau bisa pura-pura nelpon terus gitu. Gitu ya. Kalau bisa plastiknya nggak dicopot. Nah, kalau bisa name tag harganya masih ada. Gitu. Kalau bisa sama dus-dusnya dibawa gitu ya. Ya udah ini kalian banget lah pokoknya ya. Udah. Kalau bisa sih name tag-nya ada di sini gitu. Masih ada harga. Gitu ya. Kalau bisa. Harapannya apa? Wih. Orang yang baru beli iPhone 16 misalnya, begitu pakai ditaruh di meja, cetek. Terus ada yang nanya,
Baru bro. Kapan beli? Kemarin. Itu tuh. Ya udahlah, pasti pernah ngerasain lah hal-hal ini ya. Ini klien pasti gitulah. Udah pasti lah. Ya, makanya ketawa-ketawa itu dari udah ketahuan lah ya. Nah, yang lucu si hal-hal itu tuh tanpa sadar kita lagi ngasih makan amarah gitu teman-teman. Kan jarang ya barang baru ditaruh di saku yang paling dalam nggak dikeluarin. Oh, apalagi udah ngomongin gadget terbaru gitu. Makanya di bulan puasa kemarin tuh ada peminjaman atau ada yang namanya rental iPhone untuk buka bersama misalnya. Ada rental iPhone untuk halal bihalal gitu. Kenapa? Ya itu tuh pride. Karena begitu ditanya, lah handphone masih itu-itu aja bro gitu. Itu kan salah satu hal-hal yang terjadi di halal bihalal ya, di rutinitas keluarga. Selain pertanyaan yang paling horor dalam halal bihalal keluarga adalah udah nikah belum? Itu pertanyaan yang memeras emosi ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Sok cek di googling. Jasa peminjaman iPhone untuk lebaran, sok cek gitu. Boleh dilihat ya. Kenapa pride? Balik lagi. Si pride gitu. Tapi nggak salah loh ya, nggak salah, nggak apa-apa juga. It's okay yo. Kita nggak usah ngurus ngatur orang-orang gitu. Ada juga loh jasa meminjam pasangan untuk curhat misalnya. Ada di Jepang apa di mana gitu ya, saya